hari ketujuh pencarian pemancing yang hilang di pantai Lancing, Lombok Tengah hingga saat ini belum membuahkan hasil. Dua desa di Lombok Tengah diduga selewengkan bantuan beras. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbaharui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, hingga hari ketujuh pencarian pemancing yang hilang diterjang gelombang tinggi di pantai Lancing, Lombok Tengah hingga saat ini belum membuahkan hasil dan tim SAR memperluas pencarian dari tempat kejadian perkara korban hilang. Tim Basarnas Mataram terus memaksimalkan pencarian terhadap pemancing yang hilang di perairan Lancing, Lombok Tengah dan hingga hari ketujuh pencarian korban belum membuahkan hasil. Selain itu, sejumlah warga nelayan dan relawan juga kini ikut turun membantu mencari korban dengan melakukan penyisiran di sekitar lokasi hingga menerbangkan drone untuk pemantauan di udara. Tim Basarnas menegaskan pemaksimalan pencarian terus dilakukan, sementara itu cuaca angin kencang dan ombak besar menjadi kendala dalam proses pencarian. Adapun saat ini tim SAR memperluas pencarian sejauh 22 km dari lokasi kejadian. Kita akan optimalkan pencarian pada hari ini sejauh 12 nautical mile ke arah barat laut dari lokasi kejadian. Dan pencarian akan dilakukan, kita optimalkan hingga hari ke-7. Sejauh ini yang menjadi kendala adalah secara umum bahwa gelombang di selatan Lombok ini itu cukup besar, sehingga gelombang yang cukup besar ini menyulitkan kita sehingga kita keluar masuk untuk pencariannya, dan kita berbagi menjadi beberapa sorti untuk pencariannya. Pencarian hari ini juga dilakukan dengan penyelaman di lokasi kejadian. Terkait keberadaan korban, berdasarkan kasus yang terjadi sebelumnya, tim SAR menduga korban masih berada di sekitar lokasi kejadian sehingga pencarian masih terus dilakukan di sekitar TKP. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dua desa di Lombok Tengah diduga selewengkan bantuan beras dan polisi telah mengamankan ratusan karung beras sebagai barang bukti. Polres Lombok Tengah mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan bantuan sosial beras dari pemerintah pusat. Dugaan penyelewengan bansos di dua desa di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan laporan dari masyarakat yang menjadi korban. Dua desa yang diduga terjerat kasus tipikor ini yaitu Desa Pandan Indah, Kecamatan Praia Barat Daya, dan Desa Barbali, Kecamatan Batu Keliang, Lombok Tengah. Dari hasil pemeriksaan, polisi telah mengamankan ratusan karung yang berisi beras dan karung beras kosong dengan rincian 89 karung beras dan 391 karung kosong dari Desa Pandan Indah. Adapun jumlah penerima bantuan pemerintah atau PBP beras di Pandan Indah yang semula berjumlah 1.497 penerima diubah menjadi 923 penerima bantuan sehingga jumlah yang diselewengkan sekitar 500 orang dari penerima. Sedangkan di Desa Barbali, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 303 karung berisi beras, 96 karung beras dalam keadaan kosong, dan menemukan kwitansi pembayaran beras berjumlah Rp35.400.000. Jumlah penerima bantuan pemerintah yang dipotong sebanyak 403 orang, barang bukti yang diamankan telah diserahkan ke pihak Bulog. Terkait kasus ini, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan pihak-pihak yang diduga terkait dalam praktik tipikor yang merugikan masyarakat ini. Polisi pun menegaskan tidak akan membiarkan satu pihak yang terbukti terlibat lolos dari jeratan hukum. Terkait hal ini, kita juga sedang melaksanakan pemeriksaan semua pihak
di Desa Pandan Indah, terus saya gabung jadi satu di Desa Barabali, itu semua sama. Bermula dari laporan masyarakat. Yang satu melaporkan langsung ke unit Reskrim, yang satu melaporkan ke Babin Kamtipmas. Unit Tipikor menindaklanjuti, Reskrim Polres Lombok Tengah menindaklanjuti, terus kita amankan dan kita periksa beberapa pihak-pihak terkait penyalahgunaan beras bansos tersebut. Setelah kejadian ini, masyarakat diminta untuk melapor ke pihak berwajib jika menemukan atau mencurigai adanya dugaan praktik tindak pidana korupsi dengan kasus yang sama. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Hadapi dampak El Nino dan menjaga kestabilan harga di pasar, pemerintah mengimpor ribuan ton beras. Sebanyak 11.000 ton beras impor yang didatangkan Perum Bulog NTB saat ini sedang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Kebijakan mendatangkan beras impor di tengah situasi mundurnya jadwal panen raya akibat El Nino merupakan upaya pemerintah agar beras dalam daerah tetap tersedia, juga sebagai jaminan ketahanan pangan di Lombok Barat. Di sisi lain, masuknya 11.000 ton beras ini juga sebagai pasokan pemerintah untuk program bantuan pangan yang akan dibagikan pada pertengahan tahun ini. Kendati demikian, pemerintah setempat tetap mendorong Perum Bulog NTB agar menyerap gabah kering petani. PLT Kadis Ketahanan Pangan Lombok Barat menegaskan dampak El Nino, produktivitas hasil pertanian menurun. Nah, jadi kalau tidak didukung oleh kita mendatangkan beras dari Surabaya atau dari mana gitu, jadi kita akan kekurangan. Jadi ini disebabkan karena apa? Karena sekarang itu pengaruh El Nino, jadinya panen kita itu bergeser. Seandainya kemarin panen kita tidak bergeser, kita Februari sudah panen raya, tidak akan kita mengimpor. Karena ini kita sekarang panen rayanya di akhir bulan April, sehingga kita perlu mendatangkan beras dari luar untuk bantuan pangan dan untuk menjaga stabilitas. Sebanyak 916 ton beras dibutuhkan untuk menyuplai bantuan pangan di Lombok Barat setiap bulannya hingga 6 bulan ke depan, sehingga harus mencari stok beras ke luar negeri atau impor. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. AFC Asian Cup Under-23 live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskusikan
diskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan kita buktikan. Karena itu sama. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Cegah kerusakan lingkungan dan ekosistem bawah laut di kawasan wisata Takat Belanda, Sumbawa, pemerintah terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Inilah lokasi wisata Takat Belanda yang berada di Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, yang sangat memukau dengan gundukan pasir putih kristal yang membentuk daratan dengan terumbu karang yang indah dan menawan. Kepala Desa Labuhan Burung, Iwan Iskandar Putra, mengungkapkan sebelumnya lokasi Takat Belanda ini kerap kali menjadi lokasi penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan bom. Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan ekosistem bawah laut dari aktivitas pengeboman ikan oleh pemerintah setempat, lokasi Takat Belanda dikembangkan sebagai objek wisata dengan dibangunnya paruga di tengah gundukan pasir putih yang membentuk daratan tersebut. Lokasi Takat Belanda yang berhadapan langsung dengan Gunung Rinjani dan Pulau Panjang menjadi tempat favorit para pengunjung karena bisa langsung menyaksikan matahari terbenam dari balik Gunung Rinjani. Melihat terumbu karang di kami ini memang ya sebagian cukup parah. Dan ini salah satunya hasil kejahatan manusia yang melakukan illegal fishing, pengeboman di wilayah laut Desa Labuhan Burung. Selain itu, para pengunjung juga dimanjakan dengan keindahan bawah laut dengan begitu banyak terumbu karang yang cukup terjaga dan transplantasi yang dilakukan oleh pemuda setempat. Sementara Ketua Sumbawa Grow Up Oi Petruk mengatakan akibat aktivitas penangkapan ikan secara ilegal oleh masyarakat sekitar, kondisi sebagian terumbu karang cukup memprihatinkan, namun lokasi tersebut sangat bagus dan cocok untuk kegiatan transplantasi terumbu karang. Sekarang sedang berada di Takat Belanda ya, di Desa Labuhan Burung. Nah, kita sudah cek tadi keliling-keliling di sini snorkeling. Kita cek terumbu karangnya, ada lokasi yang bagus, ada lokasi yang ada bekas bomnya juga. Tapi di sini cukup bagus untuk lokasi konservasi terumbu karangnya. Soalnya di sebagian sini juga sudah ada bekas-bekas ya, teman-teman yang sudah melakukan transplantasi. Jarak tempuh dari kampung nelayan ke Takat Belanda memakan waktu sekitar 10 hingga 15 menit menggunakan kendaraan. Sepanjang perjalanan pengunjung akan disuguhkan indahnya hamparan Gunung Rinjani dari kejauhan. Dari Sumbawa, Topani Swandi, iNews melaporkan. Pemirsa, atasi masalah sampah di kawasan Rinjani, pemerintah Provinsi NTB berencana membuat tempat pembuangan sampah terpadu di area Sembalun, menyusul meningkatnya sampah. Ramainya kunjungan ke kawasan Rinjani baik di wisata pendakian maupun non-pendakian membuat sampah turut menumpuk.
Dalam 1 bulan, sampah di kawasan Gunung Rinjani bahkan mencapai hingga 11 ton dan mencapai 100 ton lebih dalam setahun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas LHK NTB berencana akan membuat tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST di area Sembalun. Namun hingga saat ini, pemerintah masih kesusahan mencari lahan untuk area pembuatan TPST di sekitar kawasan Sembalun. Kami di LHK sudah ada rencana dengan teman-teman di DPR dan untuk presentasi di Kemen LHK. Karena kan salah satu problemnya itu adalah lokasi TPST yang di Sembalun. Kenapa dengan lokasi itu, Pak? Kita mesti jadi lokasi. Nah, ada rencana untuk menggunakan kawasan Taman Nasional maupun kawasan hutan negara yang cocok blok atau zonanya. Selain itu, pemerintah juga merencanakan tempat pengelolaan sampah TPST di Sembalun dan berharap agar Pemkab Lombok Timur lebih aktif mengurusi permasalahan sampah di Gunung Rinjani. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pers Indonesia tekan kepada media NTB terus menyampaikan informasi yang benar dan baik ke publik terkait dinamika politik pemilu dan pilkada 2024. Berada di tahun politik 2024 tidak hanya menjadi ajang pertempuran bagi para caleg serta capres dan cawapres. Tahun 2024 juga menjadi ajang kontestasi bagi calon kepala daerah. Oleh karena itu, Dewan Pers melakukan workshop peliputan pemilu dan pemilu kada 2024 di Nusa Tenggara Barat. Pada Selasa pagi, dalam workshop itu, Dewan Pers menekankan pentingnya penyampaian berita yang benar dan baik untuk disampaikan kepada publik. Kepada publik dengan benar dan baik, jangan dibalik, benar dan baik. Persoalan bahwa tadi misalnya Bapak bilang kenapa satu momen angle-nya berbeda, menurut saya itu malah lebih bagus. Karena kenapa? Jadi tidak berjamaah gitu. Sumbernya sama, liputannya sama, tapi bagaimana mengemasnya, menyampaikannya benar dan baik. Dan tentunya narasumber bisa banyak, yang penting dia kredibel. Sepanjang dia kredibel dan menyampaikannya fakta, nggak masalah. Dalam kesempatan itu, Dewan Pers juga menyoroti banyaknya kekerasan yang terjadi pada jurnalis di lapangan. Dengan adanya workshop ini, diharapkan semua stakeholder mengetahui peran masing-masing agar tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis. Dari Mataram, Tim Liputan iNews melaporkan. Ragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. Istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarnegara iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. Terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkira tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap.
Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Rumah Umalengge di Desa Maria, Kecamatan Wawo merupakan rumah adat warisan suku Bojo yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan rumah adat ini juga difungsikan sebagai lumbung padi. Bangunan Umalengge menggunakan 4 tiang dengan pondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Konstruksi bangunannya pun sangat kuat dan tidak mudah runtuh karena memang suku Bojo membuatnya agar tahan terhadap gempa dan angin kencang. Tampilan bangunan Umalengge tampak sederhana, namun pembuatannya ternyata tidak bisa sembarangan, butuh keahlian dan teknik yang khusus agar tetap artistik dan kokoh hingga mampu bertahan bertahun-tahun sampai saat ini. Pada zaman dahulu kala, Umalengge menjadi tempat tinggal masyarakat suku Bojo di Desa Wawo, kemudian sebagian lagi berfungsi juga sebagai lumbung padi. Selain kuat, rumah adat ini juga memiliki keunikan sendiri, yaitu sangat sulit untuk menaiki atau memanjatnya, kecuali menggunakan tangga, bahkan tikus sekalipun tidak akan mudah untuk naik ke atas rumah. Sebab terhalang oleh ngapi atau lampi dan batu pondasi yang konon katanya telah memakai mantra dari para sando atau dalam bahasa setempat dukun. Lampi atau penampang tersebut selain berguna untuk mencegah tikus masuk ke Umalengge, juga berguna untuk mengunci struktur lantai 2. Struktur dan fisik bangunan Umalengge juga mengandung nilai-nilai sosial masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah nilai sosial silaturahmi. Jumlah Umalengge sekarang yang masih asli 13 kakak, yang berubah jadi Uma Jompa 103, jadi 116 keseluruhan. 116 kakak ya. Berarti yang masih ditempati ada berapa? Masih ditempati semua tempat cuma 1-2 aja yang ada penerusnya yang saya tidak pakai ya. Jadi sekarang seharian dipakai untuk apa, nyimpan apa gitu? Sekarang sudah jadi tempat untuk nyimpan padi. Dulu kan sebagai rumah orang tua yang pertama untuk tempat tinggal rumah padi ya. Sekarang yang alih fungsi jadi untuk lumbung padi. Keunikan bangunan tradisional ini tidak menggunakan paku sama sekali untuk menggabungkan atau meletakkan kayu-kayu, namun menggunakan wole untuk menggabungkan atau meletakkan kayu seperti rii atau ngapi. Dari Bima, Herkiandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, wisata air Lewi Kenit tidak hanya menawarkan wisata air, pengunjung dapat menguji adrenalin dengan melompat ke aliran sungai dari ketinggian 5 meter. Dan di objek wisata Lewi Kenit ini pengunjung juga disuguhkan dengan pemandangan tebing berbatuan yang sangat indah. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya. Jika Anda termasuk pecinta wisata alam, terutama wisata air, Anda harus datang ke Lewi Kenit yang berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini Anda dapat menguji adrenalin Anda dengan canyon jump atau melompat ke aliran Sungai Cikarang dari ketinggian 5 meter. Tadi pas loncat deg-degan banget, parah pas udah sampai bawah. Seru-seru. Saat berenang di Lewi Kenit, jangan lupa untuk menggunakan alat pengaman ya, seperti jaket pelampung. Sebab volume air di Lewi Kenit cukup dalam. Bahkan saat musim kemarau, kedalaman air dapat mencapai 8 meter. Selain canyon jump, wisatawan juga dapat merasakan sensasi menaiki tebing dengan tangga besi atau climbing via ferrata. Kemudian dilanjutkan dengan canyon fly, yakni meluncur dengan tali di antara tebing. Memasuki area Lewi Kenit,
pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, tentu saja Anda harus merogoh kocek jika ingin memainkan wahana yang disuguhkan. Tidak hanya menawarkan wisata yang seru, Lewi Kenit juga menyuguhkan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah dan unik. Para peneliti mempercayai bahwa lebih dari 60 juta tahun lalu, Lewi Kenit merupakan sebuah dasar laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejak hewan laut purba dan penemuan slump structure atau luncuran pada batuan sedimen. Oh, ini yang dimaksud. Ini alami ini, Kang? Ya, alami. Jadi, ini kalau kita itu sebutannya itu, masyarakat lokal sini menyebutkannya ini batu tulis. Batu tulis? Kenapa Ya. dinamainya batu tulis? Karena dulu itu kan mereka ketika menemukan site ini gitu ya, dia menyangkanya ini hasil pahatan gitu. Karena bentuknya kan seperti tulisan gitu, seperti tulisan kuno. Jadi menciptakan pattern ya, kayak gini pattern ya, seperti jadi kayak ini. ditulis ya, Ya. padahal sebenarnya alami, hasil alami. dari pergerakan tadi. Ya, atau kita biasanya nyebutnya slump structure. Slump structure. Ya. Jika Anda tertarik mencoba serunya berwisata di Lewi Kenit, Anda hanya perlu menempuh jarak sekitar 2 km dari Jalan Raya Ciracap, Sukabumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, batok kelapa oleh sebagian orang dianggap limbah, namun oleh warga Bonder, Lombok Tengah diolah menjadi bahan baku kerajinan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Batok kelapa merupakan limbah yang berasal dari buah kelapa yang sudah diambil dagingnya. Biasanya batok kelapa langsung dibuang karena dinilai tidak berguna lagi. Tetapi di tangan Bapak Lalu Surya Bakti, batok kelapa ini disulap menjadi berbagai macam kerajinan unik yang mampu mencuri perhatian. Awal mula kerajinan batok kelapa ini didasari karena perekonomian yang mendesak saat pandemi COVID-19, sehingga memutar ide untuk mengolah batok kelapa menjadi pundi-pundi rupiah. Alhamdulillah banyak, dari kendi, teko, gantungan kunci, ada juga miniatur ikan, siput, termasuk juga mangkok dan gelas begitu. Kemudian ada lagi nggak, Pak? Atau baru itu saja? Banyak, celengan juga ada, celengan sebagai tempat menabung, terus sendok, ada tempat tisu, tempat bumbu, tempat sambal, termasuk juga tempat tembakau kalau orang Lombok begitu. Kemudian ada nggak rencana ke depan untuk usahanya? Apakah ada yang mau dikembangkan? Ya, jadi rencananya ini bukan hanya batoknya saja yang mau kita proses, tapi daging daripada kelapa itu sendiri juga kita akan proses untuk kita lebih mengembangkan turunan daripada kelapa, dari daunnya, tapis kelapanya, pohonnya sampai ke akar-akarnya juga kita akan proses daripada menjadi polusi udara atau sia-sia begitu ya. Kemudian ada nggak harapan Bapak untuk usaha Bapak ini ke depannya? Ya, saya berharap ini bisa lebih berkembang, dan satu tujuan kami itu untuk membuka peluang kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat kami. Terus yang kedua untuk lebih kita tingkatkan memakai bahan-bahan yang natural atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, mengolah limbah tanpa merusak alam itu memang tema kami gitu. Rencana ke depan, pengrajin tidak hanya memanfaatkan batok kelapa saja, namun juga memanfaatkan daun hingga ke akarnya. Hal ini dikarenakan untuk memanfaatkan pohon kelapa dengan maksimal. Proses pembuatan kerajinan batok kelapa masih ada yang manual dan ada juga yang dibuat menggunakan mesin. Jika berkunjung ke Lombok Tengah, jangan lupa mampir ke Desa Bonder untuk melihat keunikan olahan dari batok kelapa. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.